Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Fajar Ardiansyah. Kali ini saya ingin membahas tentang jaringan, pengantar jaringan. Yang pertama yaitu perkenalan, ya di sini sudah mungkin semuanya mengerti. Saya langsung saja ke intinya, yaitu yang pertama, jaringan menghubungkan kami. Di antara semua hal penting bagi keberadaan manusia, kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain berada tepat di bawah kebutuhan kita untuk mempertahankan kehidupan. Bagi kita, komunikasi hampir sama pentingnya dengan ketergantungan kita pada udara, air, makanan, dan tempat tinggal. Di dunia sekarang ini, melalui penggunaan jaringan, kita terhubung dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. Orang yang memiliki ide dapat berkomunikasi secara instan dengan orang lain untuk mewujudkan ide tersebut. Berita, peristiwa, dan penemuan diketahui di seluruh dunia dalam hitungan detik. Individu bahkan dapat terhubung dan bermain game dengan teman-teman yang dipisahkan oleh lautan dan benua. Dan untuk berikutnya, tidak ada batasan. Kemajuan teknologi jaringan mungkin merupakan perubahan paling signifikan di dunia saat ini. Hal-hal tersebut membantu menciptakan dunia di mana batas-batas negara, jarak geografis, dan keterbatasan fisik menjadi kurang relevan, sehingga hambatan-hambatan yang ada makin berkurang. Internet telah mengubah cara interaksi sosial, komersial, politik, dan pribadi kita terjadi. Sifat langsung komunikasi melalui internet mendorong terciptanya komunitas global. Komunitas global memungkinkan terjadinya interaksi sosial yang tidak bergantung pada lokasi atau zona waktu. Dan rekan ke rekan, perangkat lunak, klien, dan server biasanya dijalankan pada komputer terpisah. Namun ada juga kemungkinan satu komputer digunakan untuk kedua peran tersebut secara bersamaan. Dalam usaha kecil dan rumah, banyak komputer berfungsi sebagai server dan klien di jaringan. Jenis-jenis ini disebut dengan peer-to-peer. Pada gambar PC, berbagai pencetakan memiliki koneksi universal, serial bus atau USB ke printer dan koneksi jaringan, menggunakan kartu antarmuka jaringan atau NEC ke PC berbagai file. Dan penjelasannya ini. Lalu berikutnya, perangkat akhir. Perangkat jaringan yang paling dikenal orang adalah perangkat akhir. Untuk membedakan satu perangkat akhir dengan perangkat akhir lainnya, setiap perangkat akhir di jaringan memiliki alamat. Ketika perangkat akhir memulai komunikasi perangkat tersebut menggunakan alamat perangkat akhir. Tujuan untuk menentukan kemana harus menyampaikan pesan. Perangkat akhir adalah sumber atau tujuan pesan yang dikirimkan melalui jaringan. Klik mainkan pada gambar untuk melihat animasi yang mengalir melalui jaringan. Ya, seperti ini teman-teman. Lalu berikutnya, media jaringan. Komunikasi diantarmisikan melalui jaringan pada media. Media menyediakan saluran yang dilalui pesan dari sumber ke tujuan. Jaringan modern terutama menggunakan 3 jenis media untuk menghubungkan perangkat, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut, yaitu kabel logam dan kabel, serat kaca atau plastik di dalam kabel, lalu transmisi nirkabel. Seperti ini. 4 kriteria utama dalam memilih media jaringan adalah beberapa jarak maksimum media yang berhasil membawa sinyal, bagaimana lingkungan di mana media akan dipasang, berapa jumlah datanya, dan berapa cepat data tersebut harus dikirimkan, beberapa biaya media pemasangannya. Lalu langsung ke diagram topologi. Diagram topologi adalah dokumentasi wajib bagi siapapun yang bekerja dengan jaringan. Mereka menyediakan peta visual tentang bagaimana jaringan terhubungan. Ada 2 jenis diagram topologi, fisik dan logis. Diagram topologi fisik
yaitu diagram topologi fisik menggambarkan lokasi fisik perangkat perantara dan instalasi kabel. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, Anda dapat melihat bahwa ruangan tempat perangkat ini berada diberi label dalam topologi fisik ini. Seperti berikut gambarnya. Lalu yang kedua, topologi logis. Diagram topologi logis menggambarkan perangkat port skema pengalamatan jaringan seperti yang ditunjukkan pada gambar. Anda dapat melihat perangkat akhir di mana yang terhubung ke perangkat perantara mana dan media yang digunakan. Lalu keamanan jaringan. Ancaman keamanan. Anda pasti pernah mendengar atau membaca berita tentang jaringan perusahaan yang dibobol, sehingga memberikan pelaku ancaman akses ke informasi pribadi ribuan pelanggan. Oleh karena itu, keamanan jaringan akan selalu menjadi prioritas utama administrator. Ada beberapa ancaman eksternal yang umum terhadap jaringan, seperti virus berikut. Dan penting juga untuk mempertimbangkan ancaman internal. Ada banyak penelitian yang menunjukkan bahwa pelanggaran data paling umum terjadi karena pengguna internal jaringan. Hal ini dapat disebabkan oleh perangkat yang hilang atau dicuri, penyalahgunaan yang tidak disengaja oleh karyawan, dan dalam lingkungan bisnis, bahkan karyawan yang berniat jahat. Dengan berkembangnya strategi BOD, data perusahaan menjadi lebih rentan. Oleh karena itu, ketika mengembangkan kebijakan keamanan, penting untuk mengatasi ancaman keamanan eksternal dan internal, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Dan untuk solusinya, tidak ada solusi tunggal yang mampu melindungi jaringan dari berbagai ancaman yang ada. Oleh karena itu, keamanan harus diterapkan dalam beberapa lapisan, menggunakan lebih dari satu solusi keamanan. Jika salah satu komponen keamanan gagal mengidentifikasikan dan melindungi jaringan, komponen lain mungkin berhasil. Dan untuk yang bab 2, konfigurasi saklar dasar dan perangkat akhir. Akses Cisco ke IaaS. Sistem operasi. Semua perangkat akhir dan perangkat jaringan memerlukan sistem operasi atau OS. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, bagian OS yang berinteraksi langsung dengan perangkat keras komputer disebut kernel. Bagian yang berinteraksi dengan aplikasi dan pengguna dikenal sebagai shell. Pengguna dapat berinteraksi dengan shell menggunakan antarmuka baris perintah atau CLI atau antarmuka penggunaan grafis GUI. Seperti ini gambarnya. Dan shell antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna meminta tugas tertentu dari komputer. Permintaan ini dapat dilakukan melalui antarmuka CLI atau GUI. Kernel berkomunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak komputer dan mengatur bagaimana sumber daya perangkat keras digunakan untuk memenuhi kebutuhan perangkat lunak. Perangkat keras, bagian fisik komputer termasuk elektronik yang mendasarinya. Saat menggunakan CLI, pengguna berinteraksi langsung dengan sistem dan lingkungan berbasis teks dengan memasukkan perintah pada keyboard pada prompt perintah. Seperti yang ditunjukkan pada contoh, sistem menjalankan perintah seringkali memberikan keluaran tekstual. CLI hanya memerlukan sedikit overhead untuk beroperasi. Namun, hal ini mengharuskan pengguna memiliki pengetahuan tentang struktur perintah dasar yang mengontrol sistem. Seperti ini ya. Tujuan dari sebuah OS. Sistem operasi jaringan mirip dengan sistem operasi PC. Melalui GUI, sistem operasi PC memungkinkan pengguna untuk melakukan hal berikut.
seperti menggunakan mouse untuk membuat pilihan dan menjelaskan program, dan memasukkan teks dan perintah berbasis teks. Lihat keluarkan di monitor. Dan seperti ini contoh unduhan perangkat lunak Cisco. Untuk metode akses, switch akan meneruskan lalu lintas secara default dan tidak perlu dikonfigurasi secara eksplisit untuk beroperasi. Misalnya dua host terkonfigurasi yang terhubung ke switch baru yang sama akan dapat berkomunikasi. Terlepas dari pelaku default switch baru, semua switch harus dikonfigurasi dan diamankan. Untuk selanjutnya yaitu verifikasi konektivitas. Aktivitas video, uji penetapan antarmuka. Pada topik sebelumnya, Anda menerapkan konektivitas dasar dengan mengonfigurasikan alamat IP pada switch dan PC. Kemudian Anda memverifikasi konfigurasi dan konektivitas Anda, karena apa gunanya mengonfigurasi perangkat jika Anda tidak memverifikasi bahwa konfigurasi tersebut berfungsi. Anda akan melanjutkan proses ini di topik ini. Dengan menggunakan CLI, Anda akan memverifikasi antarmuka dan alamat switch dan router di jaringan Anda. Dengan cara yang sama seperti Anda menggunakan perintah dan utilitas seperti ipconfig untuk memverifikasi konfigurasi jaringan host PC, Anda juga menggunakan perintah untuk memverifikasi antarmuka dengan pengaturan alamat perangkat perantara seperti switch dan router. Lalu berikutnya protokol dan model. Dasar-dasar komunikasi jaringan bervariasi dalam ukuran, bentuk, dan fungsi. Mereka bisa menjadi rumit seperti perangkat yang terhubung melalui internet, atau sederhana, dua komputer yang terhubung langsung satu sama lain dengan satu kabel dan apapun di antaranya, namun hanya memiliki koneksi fisik kabel atau kabel antar perangkat akhir. Tidak cukup untuk memungkinkan komunikasi. Agar komunikasi dapat terjadi, perangkat harus mengetahui bagaimana berkomunikasi. Orang bertukar ide menggunakan berbagai metode komunikasi, namun semua metode komunikasi memiliki tiga elemen yang sama, yaitu sumber pesan, tujuan pesan, lalu saluran. Protokol komunikasi, pengiriman pesan baik melalui komunikasi tatap muka atau melalui jaringan diatur oleh aturan yang disebut protokol. Protokol-protokol ini khusus untuk jenis metode komunikasi yang digunakan. Dalam komunikasi pribadi kita sehari-hari, aturan yang kita gunakan untuk berkomunikasi melalui satu media, misalnya panggilan telepon, belum tentu sama dengan aturan penggunaan media lain. Misalnya mengirim surat. Proses pengiriman surat mirip dengan komunikasi yang terjadi dalam jaringan komputer. Seperti ini analoginya. Dan untuk catatan tentang ikon node. Dokumen topologi jaringan sering kali mewakili jaringan dan perangkat akhir menggunakan ikon simpul. Node biasanya dipresentasikan sebagai lingkaran. Gambar tersebut menunjukkan perbandingan tiga opsi pengiriman yang berbeda menggunakan ikon simpul, bukan ikon komputer. Dan seperti ini gambarnya. Dan mungkin itu saja dari saya. Dan mohon maaf jika penjelasan saya kurang jelas. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.